Hai para pelajar semua, dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali di Murid Geo, channel yang selalu menyajikan informasi menarik, inspiratif, dan edukatif tentang negara-negara di seluruh dunia. Pada episode kali ini, kita akan menjelajahi Republik Kongo, sebuah negara yang terletak di jantung Afrika Tengah. Dikenal dengan keindahan alamnya yang menakjubkan, kekayaan sumber daya alam, dan budaya yang beragam. Kongo adalah negara yang memiliki banyak cerita untuk diceritakan. Mari kita mulai perjalanan kita untuk memahami lebih dalam tentang Republik Kongo, dari geografi hingga tantangan yang dihadapinya. Stay tune ya! Republik Kongo, yang sering disebut sebagai Kongo Brazzaville untuk membedakannya dari tetangganya, Republik Demokratik Kongo, memiliki luas wilayah sekitar 342.000 km persegi, menjadikannya sebagai negara terbesar ke-70 di dunia. Negara ini terletak di sepanjang garis Khatulistiwa dan berbatasan dengan Republik Demokratik Kongo di sebelah timur dan selatan, Gabon di barat, Kamerun di utara, dan Teluk Guinea di barat daya. Ibu kota Republik Kongo adalah Brazzaville, yang terletak di tepi Sungai Kongo, berseberangan dengan ibu kota Republik Demokratik Kongo, Kinshasa. Sungai Kongo adalah salah satu sungai terpanjang di dunia dan menjadi sumber kehidupan bagi banyak masyarakat di sekitarnya. Bahasa resmi yang digunakan di Republik Kongo adalah Prancis, yang merupakan warisan dari masa kolonial. Selain itu, terdapat lebih dari 60 bahasa lokal yang digunakan oleh berbagai kelompok etnis, termasuk Lingala, Kikongo, dan Teke. Mata uang yang digunakan di negara ini adalah franc CFA, XAF, yang juga digunakan oleh beberapa negara Afrika Tengah lainnya. Kongo terbagi menjadi dua karena dahulu penaklukan Eropa antara Prancis dan Raja Belgia membagi cekungan Kongo menjadi dua wilayah untuk kepentingan dan ambisi kekaisaran. Perbatasan dibuat di sepanjang Sungai Kongo oleh kekuatan eksternal yang memisahkan orang-orang Kongo yang memiliki budaya, bahasa, dan warisan yang sama. Sejarah Republik Kongo dimulai jauh sebelum kedatangan penjajah Eropa. Wilayah ini dihuni oleh berbagai suku dan kerajaan, termasuk Kerajaan Kongo yang terkenal pada abad ke-15. Pada abad ke-19, penjajahan Eropa mulai mengubah lanskap politik dan sosial di Kongo. Prancis menguasai wilayah ini dan menjadikannya sebagai koloni pada tahun 1880-an. Republik Kongo meraih kemerdekaan dari Prancis pada tahun 1960. Namun, setelah kemerdekaan, negara ini mengalami ketidakstabilan politik yang berkepanjangan, termasuk kudeta dan perang saudara. Pada tahun 1997, Denis Sassou Nguesso kembali berkuasa setelah perang saudara yang brutal, dan sejak saat itu, ia telah menjadi presiden negara ini. Budaya Republik Kongo sangat kaya dan beragam, mencerminkan lebih dari 200 kelompok etnis yang berbeda. Masyarakat Kongo dikenal dengan tradisi seni dan kerajinan tangan yang indah, termasuk patung kayu, tenunan, dan perhiasan. Musik dan tarian juga merupakan bagian penting dari budaya Kongo, dengan genre musik seperti soukous dan rumba Kongo yang sangat populer. Agama di Republik Kongo sangat beragam, dengan mayoritas penduduk menganut Kristen, sekitar 90%, yang terdiri dari berbagai denominasi, termasuk Katolik dan Protestan. Selain itu, ada juga praktik kepercayaan tradisional yang masih dipertahankan oleh sebagian masyarakat. Makanan khas Kongo mencerminkan kekayaan alam dan budaya lokal. Hidangan seperti saka-saka, daun singkong yang dimasak dengan ikan atau daging, dan poulet moambe, ayam yang dimasak dengan saus kacang sangat populer.
Masyarakat Kongo juga menyukai makanan berbahan dasar jagung, seperti fufu, yang sering disajikan sebagai pendamping. Ekonomi Republik Kongo sebagian besar bergantung pada sektor minyak, yang menyumbang sekitar 90% dari pendapatan ekspor negara ini. Kongo memiliki cadangan minyak yang melimpah dan merupakan salah satu produsen minyak terbesar di Afrika. Selain minyak, negara ini juga kaya akan sumber daya alam lainnya, termasuk kayu, mineral, dan produk pertanian. Namun, meskipun memiliki sumber daya alam yang melimpah, Republik Kongo masih menghadapi tantangan dalam hal pembangunan ekonomi. Korupsi, ketidakstabilan politik, dan kurangnya infrastruktur yang memadai menghambat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan tingkat kemiskinan di kalangan penduduk. Republik Kongo adalah republik dengan sistem pemerintahan presidensial. Presiden saat ini, Denis Sassou Nguesso, telah menjabat dalam berbagai kapasitas sejak tahun 1997. Meskipun ada upaya untuk menciptakan stabilitas politik, kritik terhadap pelanggaran hak asasi manusia dan penindasan terhadap oposisi politik masih ada. Kongo aktif dalam berbagai organisasi internasional dan regional, termasuk Uni Afrika dan Komunitas Ekonomi dan Moneter Afrika Tengah, CEMAC. Negara ini juga berperan dalam upaya menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan, terutama dalam menangani isu-isu terkait pengungsi dan konflik. Masa depan Republik Kongo terlihat penuh tantangan. Meskipun memiliki sumber daya alam yang melimpah, negara ini harus menghadapi masalah korupsi, ketidakstabilan politik, dan ketidakadilan sosial. Pembangunan infrastruktur yang memadai dan peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan juga menjadi prioritas untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dengan dukungan internasional dan upaya untuk memberantas korupsi. Nah, para pelajar semua, dimanapun kalian berada. Itulah sekilas tentang Republik Kongo. Sebuah negara yang kaya akan sejarah, budaya, dan sumber daya alam. Tetapi juga menghadapi tantangan besar dalam hal pembangunan dan stabilitas politik. Dari keindahan alamnya hingga keragaman budayanya. Kongo adalah contoh nyata dari potensi dan tantangan yang dihadapi oleh banyak negara di Afrika. Bagaimana menurut kalian? Apa fakta tentang Kongo yang paling menarik perhatian kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menyaksikan episode Republik Kongo. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan episode menarik lainnya dari Murid Geo. Tetap semangat belajar ya, para pelajar, dan teruslah menjelajahi dunia bersama kami. Sampai jumpa di episode berikutnya. Kenali, cintai dan jelajahi.